Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan lagi untuk kami menjalani hari ini. Tapi kami mau melandasi dengan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 105, 16-17. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah cara Tuhan di luar pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat sedang dihadapkan dengan permasalahan yang berat, seringkali dalam doa-doa kita memaksa Tuhan untuk segera menolong kita. Dan kita berharap cara Tuhan menolong itu sesuai dengan cara kita, jalan Tuhan dalam menolong itu seperti jalan yang kita inginkan. Nah, dalam firman Tuhan yang sudah sungguh-sungguh kita renungkan, menegaskan bahwa di dalam Yesaya 55:89, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, karena itu milikilah iman dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Tidak perlu kita mereka-reka jalan menurut pemikiran, akal, dan segala pengertian kita. Ketika bangsa Israel dilanda kelaparan yang dahsyat, Tuhan menyelamatkan umatnya ini dengan caranya yang luar biasa, bahkan di luar nalar, melampaui akal, tak dapat dimengerti dan tak terjangkau oleh jalan pemikiran manusia. Bukankah Tuhan sanggup mendatangkan kesuburan tanah di Kanaan tanpa harus mengirim Yusuf ke Mesir dengan cara yang sedemikian unik? Namun Tuhan tak menempuh jalan yang direka-reka manusia. Tanah Kanaan ketika itu akan mengalami kelaparan yang dahsyat, dan Tuhan telah mengetahui apa yang akan terjadi jauh sebelum saat itu. Yusuf yang pada waktu itu masih berusia belia, yaitu sekitar 17 tahun, diutus Tuhan untuk ke Mesir demi penyelamatan bangsa dan juga sanak saudaranya. Nah, untuk sampai ke Mesir, Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang penuh lika-liku dan derita. Pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkaulah, kata Tuhan, menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itulah yang sungguh dilakukan Tuhan kepada Yusuf melalui Firaun, pemimpin atau penguasa Mesir. Dalam Kejadian 41, 40-41. Ketika itu Yusuf berumur sekitar 30 tahun. Yusuf pun akhirnya mengurus tanah Mesir sehingga negeri itu makmur dan berlimpah-limpah bahan makanan. Wow, luar biasa. Dan dengan demikian bangsanya, orang tuanya, serta saudara-saudaranya datang ke Mesir dan diselamatkan dari bencana kelaparan. Jalan Tuhan dalam menolong umatnya itu penuh dengan keajaiban. Ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang belum pernah dilihat mata, yang belum didengar telinga, dan yang belum pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari percayalah dan percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dialah Tuhan sang pemilik hidup kita. Dialah Tuhan yang adalah sang perancang segala sesuatu, yang merancangkan penuh damai sejahtera, dan tidak akan ada yang salah dan tidak akan ada yang gagal. Biarkanlah Tuhan bekerja seperti apapun dalam hidupmu, sebab cara Tuhan di luar pemikiran kita, dan itu pasti indah. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan atas apapun yang kami alami, karena kami tahu Tuhan punya cara yang luar biasa yang membuat kami sungguh berkemenangan dan berbahagia dalam segala rancangan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.